Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Tantretan. Selamat datang di acara ngosan ngobrol santai. Kali ini kita kedatangan dua orang tamu. Perkenalkan bro, namanya dulu bro. Namaku Vicky. Oke, lu bro. Kalau namaku sih Alif. Alif doang, nggak ada Nama nggak ada panjang gitu. Oh, enggak dong. Oh enggak, oke. Nah, gini guys, kita bakal ngebahas sebuah topik yang sangat familiar banget bagi kita semua. Ya. Ayah. Menurut kalian berdua nih, sosok seorang ayah tuh gimana sih? Dari siapa dulu nih? Oh, dari lu dulu dah. Dari lu dulu dah. Dari nih. Dari lu dulu dah. Gak pengen tahu nih. Kayaknya emosional bro. Kenapa bro? Enggak. Enggak, lu kalau mau curhat boleh-boleh aja, gak apa-apa. Kalau menurut pribadiku sih ya, ayah itu sosok yang apa ya? Sangat berjasa lah dalam kehidupanku dari kecil sampai sekarang ya. Oke. Dari mulai aku gak tahu apa-apa, belum bisa ngelakuin apa-apa, sampai sekarang bisa makan, punya baju, bisa sekolah. Nah, semua itu hasil dari kerja keras ayahku. Berarti pesannya positif nih, Nah. Nah, gantian sekarang menurut Bro Alif nih, sosok seorang ayah buat lu di kehidupan lu gitu. Ayah. Yang pertama tuh sosoknya tuh galak. Galak. Soalnya ayahku tuh galak, Pak. Galak. Yang kedua, temennya galak tuh suka mukul. Kasar. Jadi ini ceritanya di sini adu nasib ya, cerita tentang nasib ya. Enggak, belum selesai masalahnya. Oh, masih panjang ternyata, masih panjang nih. dong. Nah, kenapa saya pertama bilang kasar, yang kedua galak. Nah, memang sih ayah saya tuh kasar, dan suka mukul, salah dikit mukul, galak. Tapi di balik kegalakannya sama kekasarnya tuh ada apa ya? Beliau tuh ingin mendidik anaknya, kan cowok dong, cowok kan harus tahan banting istilahnya kan. Nah, jadi jadi di balik galaknya seorang ayah itu beliau mengajarkan bahwa dunia ini tidak apa ya, tidak mudah untuk ditaklukkan. Dunia ini keras gitu loh, kehidupan ini keras gitu. Jadi kalau ngomongin ayah itu adalah pahlawan yang tidak bisa atau tidak pandai untuk mengapresiasikan cintanya. Beda kan kayak kalau ibu beda itu kan lemah lembut ya kan, ada apa-apa tuh cewek. ya kalau ayah tuh kasar main pukul, tapi aslinya dia tuh sayang, dia tuh peduli gitu. Oke. Nah, terus gini. Kan di poin pertama lu ngejelasin kalau ayah tuh galak gitu. Ya, Suka mukul lah, gini lah, dan lu punya cerita kehidupan yang panjang lah gitu. maaf ayah maaf ya. Terus ya tiba-tiba lu up lagi jasa ayahnya, lu angkat up lagi. Lu bilang berjasa banget, terus banyak partisipasi lah buat hidup lo, buat ngajarin hal-hal yang berguna buat lo. Nah, terus poin yang paling penting buat lo dari seorang ayah tuh yang mana nih dari beberapa poin yang lo sebutin tadi? Yang poin paling penting itu pahlawan ya sebenarnya. Pahlawan. Oke. Itu pahlawan. Tanpa ayah mungkin saya nggak bakal berada di titik yang sekarang. Oke. Nah, sekarang gini, berhubung tentang pahlawan ya dengan sosok ayah. Oke. Punya nggak sih kalian sebuah story, sebuah cerita yang berhubungan tentang pahlawan dan juga ayah dalam kehidupan lo? Punya nggak?
Mungkin dari Mas Vicky dulu. Siapa? Ya, oke, Apa nih? Mas Vicky, Bro Vicky dulu. Oke. Kalau tentang pengalaman sih ada nih satu cerita nih. Oke, ceritanya kita cut dulu, kita habis ini aja. Kita cut segmen dulu. Oke. Nah, sesudah yang satu ini ya. Oke guys, kita bakal lanjut lagi ke segmen yang tadi kita potong. Yaitu si Bro Vicky mau jelasin hubungannya antara sosok pahlawan dan juga sosok seorang ayah dalam kehidupannya dia. Ya, oke bro, lanjut bro. Gimana nih ceritanya? Gua penasaran nih. Bisa dibilang nih. Bentar, sebelum itu kira-kira nih bakal adu nasib gak nih? Kan belum cerita. Oh iya sih bener, oke. Kita lanjut. Sorry. Bisa dibilang sih ini cerita yang menurut kalian lucu lah. Oke. Jadi tuh pas aku masih SD nih, kelas 4 lah. Oke. Pada hari itu, hari Jumat nih. Hari Jumat kan harusnya kita sebagai umat Islam Jumatan nih yang laki-laki. Ya, memang harus. Tapi aku nih beda. Habis pulang sekolah lanjut ke tempat rental PS. Wah, cocok nih masa kecilnya nih. Ini contoh kurang ajar. Cocok nih, Generasi cocok kurang masa ajar. kecilnya cocok nih. Waktunya ibadah malah PPS. Setuju. Aku lanjut nih ya. Oke. Ke rental PS sama teman nih berdua. Dia benar, dia cowok juga. Cowok dong. Ya takutnya sama-sama Siapa tahu. cewek gitu, siapa tahu kan, who knows. Kalau sama cewek gak main Zaman PS. now. Oh, zaman old, bro. Oh ya zaman old bro. Oh itu udah tua. Lu zaman oldnya berapa? 2004. Oke, lanjut dulu. Main PS sampai ya lupa waktu lah, atau sendiri kalau sudah seru main ya. Ya, Lupa waktu. Ya sama, kita juga sama-sama lupa waktu. Nah, udah selesai main, kita baru sadar kalau hari ini hari Jumat dan kita ngelewatin sholat Jumat. Oke. Udah tuh bingung, panik mau pulangnya ke rumah. Pulang ke rumah habis nih. Wah, pulanglah, beranikan diri nih. Pulang. Sudah disambut nih di depan rumah sama ayah nih pakai apa ya, tongkat pramuka yang panjang. Dipukul apa disodok? Ya kalian bakal tahu lah ceritanya habis itu seperti apa ya. Kalian udah bisa bayangin ya. Bayangin sendiri aja. Iya, bayangin sendiri aja. Baru sampai kan diinterogasi dulu. Oke. Diinterview dulu. Dari mana kamu? Gak sholat Jumat. Kayak interview kerja pak ya. Kayak interview kerja. Bedanya kalau gak diterima gak apa-apa. Kalau dia gak lolos dipukul ya. Sama-sama kena juga. Sama-sama kena Sama juga. orang tua tuh, aduh, uji nyali bro. Udah ditanya panjang lebar dari mana main PS. Main PS. Udah tuh dihajar langsung. Oke. Pakai tongkat pramuka ya. Astagfirullah. Nah, habis ini nih. Nah, ini cerita lucunya bagian di sini. Habis itu diborgol nih tangan. Ya Allah, bapak itu Diborgol. polisi. Tangan lu diborgol bro. Serius. Lu kan narapidana dah. Kayak maling ayam. Diborgol. Borgolnya ke pohon ini. Bagi kalian yang kehilangan ayamnya, dia pelakunya. Bukan. Tapi khusus Madura dong. Khusus Madura. Oke, lanjut. Diborgolin ke pohon jambu. Yes. Mana banyak semutnya lagi. Dan posisinya itu
Apa ya? Masalahnya semutnya itu bisa enggak gigit ente? Loh masalahnya ini Kan dia kecil Pak dulu Pak. bajunya langsung dibuka. Ya kan belum mandi. Oh, berarti enggak kan belum mandi dia kan. Ah. Habis main PS belum mandi. Hmm. Otomatis kan kecut. Dia kan. Oke. Kan? Lah iya posisinya itu tanpa pakai baju lah. Cuma pakai Otomatis kan Pakai apa namanya ya? Celana pendek kolor lah. Sepak kolor. Pak. Sepak tuh gini ya Allah. Astagfirullah. Oke, kita sensor itu nanti. Editor. Oke? Editor. Kerja. Terus. Cuaca juga mendukung ya. Panas-panas sudah Jumatan di Borgol. Di warung. Terus Pak, lu masa lalunya kelam banget Pak. Bukan masalah sakit enggaknya, Bro. Gimana tuh? Malunya, Bro. Dilihatin tetangga, Bro. Gini. Pohon jambunya tuh posisinya di depan rumah lo. Di depan. Persis. Terus samping tetangga kanan kiri gak ada pagar. Nggak ada lah. Oh iya, dia nyambung gitu. kalau zaman dulu mana ada pagar. Iya juga sih. Madura primitif dong. Enggak, berarti dia cocok kayak tontonan mingguan gitu. Siapa yang mau? Bukan gue yang mau perjelas. Bukan gue yang mau perjelas. Oke, lanjut. Udah kaya dong kalau Oke. Dan itu durasinya cukup lama ya. Dijemurnya sampai asar kira-kira. Astagfirullahaladzim. Wow. Gak makan. Kenyang, Kagak lah, Bro. Lu dia habis dari PS gimana dia mau makan coba? Makan. Ya, makan hikmah. Makan hikmahnya aja. Kita itu bukan hanya malu. Lapar. Nah, itu sih menurutku ya yang cerita Kocak nggak ya, bersama ayah. Hmm. Ya, tapi di samping itu juga ada pembelajaran juga sih. Apa tuh? Ya kita nih sebagai anak tugasnya ya menuruti perintah orang tua. Yaitu juga sebagai latihan lah untuk mendisiplinkan diri agar tepat waktu menjalankan ya mengerjakan tugas-tugasnya yang harus dikerjakan. Oke. Ya kalau lalai ya tanggung resiko lah. Ya itu aja sih pembelajarannya yang dapat saat itu. Nice. Oke, dari lo udah kan. Sekarang gantian nih. Dari Bro. Ya Bro, donasi Bro. donasi nah ya, Kalau kita si donasi. berpikir kan lucu. Dramatis kalau gua. Jadi gini. Dramatisnya gimana nih? Dramatis emosional sampai nangis, sampai jingkrak atau gimana? Nangis semua dong yang lihat waktu itu. Jadi gini, ceritanya gini. Kayaknya lebih parah dia dari kayaknya nih. Sumpah parah dong. Korban bencana. Korban bencana. Jadi kan ibu saya itu berasal dari Kabupaten Pamekasan ya. Oh, dari sebelah. Kabupaten sebelah. Iya, kabupaten sebelah. Terus di rumahnya Mbah itu di Pamekasan itu ada sungai. Gitu kan. Masih kecil waktu itu kelas 3 SD kalau nggak salah. Nah, belum bisa berenang kan. Oke, cut dulu sampai di situ, kita bakal cut segmen dulu. Ya, setelah yang satu ini ya, cut lagi. Oke guys, kita balik lagi ke ceritanya si Bro Alif. Ya, gimana Bro? Nah, waktu itu kan kelas 3 SD kan. Kelas 3 SD itu saya tuh ada di rumahnya Mbah. Mau mancing waktu itu kan. Mancing. Terus akhirnya tuh nyangkut di sampah di dasarnya sungai itu. Oke. Nah, otomatis kan tak kirain ikan. Ternyata dalam dong. Nah, udah gitu. Oh, bolang berarti dia dulu bolang. Nah, Bolang itu dia dulu. nyebur. Bocah nih. Itu udah ternyata udah gak bisa gitu loh. Maksudnya gak bisa berenang kan, jadi teriak tolong lah gitu kan. Nah, yang lain itu gak ada yang bantunya paling ambil tali, ambil ini, cuma ayah dong.
hanya gak mikir apa-apa langsung loncat, bayangin. Yang Iya. lain tuh gak bisa, gak berani loncat, cuma ayah doang. Berarti ayah tuh hero, pahlawan. Iya. Oke. Itu sih, cuma itu doang. Kita gak bisa lama-lama juga ya karena kita udah di batasin sama waktu di acara ini ya, sorry ya. Oke, buat kata terakhir nih buat ayah lo, buat ayah kalian pribadi, Yang dari berpikir dulu. buat kalian, buat ayah kalian yang akan kalian sampaikan pesan buat ayah kalian, dari berpikirlah dulu. Ya, yang mau aku sampaikan ya ke ayah, apa ya, terima kasih lah buat selama ini sudah ada saat aku susah, aku senang, beliau selalu support, selalu membimbing lah buat cari solusi mungkin, dan ya semua jasa-jasa beliau gak bisa aku balas lah, gak bisa aku balas setimpal lah. Yang bisa aku lakukan untuk saat ini adalah ya berbuat baik lah, menuruti perkataan ayah juga. Oke. Dari lo bro? Sebenarnya sih dari pengen ya dari dulu tuh pengen ngomong sayang ke ayah. Soalnya saya tuh jarang ngomong sayang ke ayah, walaupun ke ibu tuh sering ngomong sayang, tapi ke ayah jarang. Tapi intinya tuh aku tuh sayang sama ayah, meskipun ayah suka kasar, suka mukul, tapi tetap aku sayang ayah. Udah itu dong. Oke, terima kasih. Ya, cukup sekian di sini acara kita di Ngosan Ngobrol Santai. Kita bakal ketemu lagi di segmen berikutnya dan kita bakal bahas hal-hal yang lebih menarik lagi, lebih dari yang segmen kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe, dan jangan lupa buat di share ke teman-teman kalian karena ya mungkin channel ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm sticking